Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang statistika untuk subbab ukuran pemusatan data. Materi matematika wajib kelas 12 semester 1. Ukuran pemusatan data. Nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat, serta dianggap mewakili seluruh data. Ukuran pemusatan data yang akan kita bahas di video kali ini adalah yang pertama adalah mean, rata-rata. Yang kedua adalah median, nilai tengah. Dan yang ketiga adalah modus, nilai sering muncul. Kita akan membahas yang pertama yaitu mean atau rata-rata. Kita mulai dari rata-rata data tunggal. Rata-rata data tunggal diberikan sama dengan jumlah semua data atau bisa kita singkat X bar sama dengan sigma X dibagi N. Contohnya ini. Tentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka rumusnya adalah X bar sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 dibagi 5 karena datanya ada 5. Sehingga kita dapatkan 20 bagi 5 yaitu sama dengan 4. Sehingga untuk contoh soal yang pertama ini rata-ratanya adalah 4. Selanjutnya mean untuk data berbobot. Dirumuskan X bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Contohnya misalkan berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat seperti pada tabel. Rata-rata berat paket dalam minggu tersebut adalah, ini tabelnya, untuk berat 5 kg frekuensinya 6, yang berat 6 kg frekuensinya 8, berat 7 kg frekuensi 12, berat 8 kg frekuensi 4. Selesaikannya langkah pertama kita buat tabel seperti ini. Beratnya sebagai X, frekuensi sebagai F. Kemudian kita tambahkan satu kolom lagi yaitu Fx. Artinya F kali F. Kemudian kita kalikan. Sehingga kita dapatkan 5 kali 6, 30 dan selanjutnya. Kemudian dijumlah. Sehingga rumus X bar sama sigma Fx dibagi sigma F. Sigma Fx adalah yang ini, 194. Sigma F-nya adalah 30. Sehingga X bar sama dengan 194 dibagi 30. Didapatkan 6,47. Sehingga hasil dari rata-rata contoh yang kedua ini adalah 6,47. Yang selanjutnya adalah untuk mean data berkelompok. Mean untuk data berkelompok rumusnya ada 3. Yang pertama adalah X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Yang kedua X bar sama dengan X bar S ditambah sigma Fi kali Di per sigma Fi. Dan yang selanjutnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah sigma Fi kali UI per sigma Fi dikali C. Sigma S ini adalah data sementara. Kita mulai dengan satu contoh. Contoh misalkan, tentukan nilai rata-rata pada tabel berikut. Ini ada soal interval dengan frekuensi. Langkah pertama, karena kita mau menggunakan cara yang pertama, kita tuliskan kembali tabelnya, kemudian tambahkan 2 kolom. Kolom yang pertama untuk Xi, kolom yang kedua untuk Fi, Xi. Xi itu adalah nilai tengah. Berarti cari dulu menggunakan cara yang di video sebelumnya, yaitu
batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, sehingga kita dapatkan XI kelas pertama 23. Karena ini total 5, jadi tinggal menambahkan 5 aja setiap atasnya. 23 tambah 5, 28, 30-nya 38, 23, dan 28. Kemudian FIX artinya F kali X, tinggal dikalikan. Kita kalikan dulu. Ini hasilnya. Kemudian dijumlah. Jumlahnya adalah 1020. Lalu F-nya pun kita jumlah 30. Lalu kita masukkan rumusnya. X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Sigma FIX itu yang ini. 1020 dan sigma F ini ada 30. Sehingga X bar sama 1020 dibagi 30 didapatkan hasilnya adalah 34. Jadi untuk soal ini, contoh yang ini, rata-ratanya adalah 34. Untuk referensi kita gunakan cara yang kedua dengan soal yang sama. Yang sama tadi ya. Nah, karena soalnya sama, maka saya langsung tuliskan tadi SI-nya sama ya dengan jumlah frekuensi 30. Nah, ini ada rata-rata sementara. Sebenarnya rata-rata sementara itu bebas menentukannya berapa saja. Tapi untuk mempermudah hitungan kalian ambil rata-rata sementara yaitu SI dengan frekuensi paling banyak. Di sini frekuensi paling banyak adalah 9. Maka SI-nya ada 33. Jadi lebih mudah sebaiknya rata-rata sementara kita gunakan angka 33. Saya tuliskan 33. Kemudian sini ada D. D itu kita dapatkan dari XI dikurang rata XS. Tinggal dikurang. Jadi dapat min 10, min 5, 0, 5, 10, 15. Kemudian dikalikan FI kali DI. Ini F, ini D. Dikalikan. Hasil negatif 20, negatif 40, 0, 30, 30, 30. Lalu kita jumlahkan. Selanjutnya baru kita masukkan rumusnya. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI DI ditambah sigma FI. Kita dapatkan sigma rata-rata sementara 33, sigma FI DI nya 30, sigma F nya adalah 30. Maka kita dapatkan nilainya 34 juga. Jadi dengan cara yang manapun, mau cara 1 maupun cara 2, pasti jawabannya sama, yaitu 34. Sekarang kita ke median. Median suatu bilangan adalah bilangan yang di tengah-tengah setelah bilangan-bilangan itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi untuk mencari median, datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Median data tunggal. Biasanya data itu ada yang berjumlah genap, ada yang berjumlah ganjil. Jadi ini yang pertama untuk jika jumlah datanya adalah ganjil. Kontak mediannya di data ke N plus 1 per 2 atau X N plus 1 per 2. Ini bukan negatif ya, maksudnya data ke emang simbolnya tanda min begini. Sedangkan untuk jika datanya genap, kontak mediannya di setengah per setengah Xn per 2 ditambah Xn per 2 tambah 1. Contohnya, nilai ulangan mata pelajaran matematika dari 12 siswa adalah sebagai berikut. 6, 8, 5, 7, 6, 8, 5, 9, 6, 6, 8, 7. Tentukan median dari data tersebut. Nah, di soal ini datanya belum terurut, maka diurutkan terlebih dahulu. Nilai tandanya 5, nilai tertingginya 9. Nah, ini sudah data sudah diurutkan. Kemudian karena jumlah data ada 12, maka kita gunakan data yang genap. Ini rumusnya. N-nya adalah 12 setengah Xn per 2 tambah Xn per 2 tambah 1. Didapatkan 12 per 2, 12 per 2 tambah 1. Berarti setengah dikali data ke-6 ditambah data ke-7. Data ke-6 adalah 6, data ke-7 adalah 7. Sehingga didapatkan setengah kali 6 tambah 7 bagi 2 yaitu 6,5. Jadi untuk contoh yang ini mediannya adalah 6,5.
Untuk median data kelompok, kita tuliskan dulu rumusnya. Median untuk data kelompok rumusnya adalah median sama dengan TB ditambah buka kurung setengah N dikurang FK per FMed dikali P. Biar teman-teman gabung, saya tuliskan keterangannya. Keterangannya itu TB ini adalah tepi bawah kelas median. N di sini adalah banyak data. FK di sini adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. F median itu adalah frekuensi kelas median itu sendiri. Dan P di sini adalah panjang interval kelas. Agar lebih paham, kita akan lanjut ke contohnya. Perhatikan berikut. Contoh, tentukan median pada tabel berikut. Ini ada interval, ada frekuensi. Nah, saya tulis ulang. Nah, di sini saya tambahkan FK biar lebih mudah nanti ya. Langkah pertama, kita tuliskan dulu FK-nya. Ini 3, 12, karena 3 tambah 9 ya. 9 tambah 4, tambah 3 yaitu 16, tambah 10 lagi, 26, 29, 40. Karena jumlah frekuensi ada 40. Untuk menentukan kelas median diperlukan setengah N. Jadi cari tahu dulu kelas median di mana. Setengah N kan datanya 40, setengah kali 40 sama 20 data. Artinya kelas median terletak pada kelas interval keempat karena 20 ada di sini nih. Nah, ini ada kelas median. Baru kalian tentukan tepi bawah. Tepi bawah di video sebelumnya sudah dibahas ya. Dikurang 0,5. 35,5. FK-nya itu ada 16. FK kuantitas dari frekuensi jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi kita ambil yang ini. Atau 3 tambah 9 tambah 4. F mediannya adalah 10. Dan panjang intervalnya 5. Karena 36, 37, 38, 39, sampai 40 adalah 5. Masukkan rumusnya. Median sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK per Fmed kali panjang interval. Masukkan angkanya 35,5 ditambah setengah N yang 40 kurang 16 per 10 kali 5. Setengah kali 40 kan 20 kurang 16 4. 4 kali 5 20 bagi 10 hasilnya 2. Jadi 35,5 tambah 2 hasilnya 37,5. Jadi untuk contoh ini median untuk soal ini adalah 37,5. Modus untuk data tunggal. Modus suatu bilangan adalah modus dari sekumpulan bilangan yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Contoh untuk data tunggal. Tentukan modus dari masing-masing kumpulan bilangan di bawah ini. Yang A 5, 3, 5, 7, 5. Yang B ini, C ini, D ini. Kita jawab satu-satu. Untuk yang pertama, modusnya adalah 5. Karena dia angka 5 munculnya 3 kali. Untuk yang B, yang frekuensi paling banyak adalah angka 4 dan 7. Jadi modus itu boleh lebih dari 1 untuk data tunggal ya. Yang C modusnya tidak ada karena semua nilainya hanya muncul 1 kali. Dan untuk yang D modusnya adalah 2, 3, dan 4 karena masing-masing muncul 2 kali. Oke, untuk data tunggal. Sekarang kita ke data kelompok. Seperti median, untuk data kelompok modus pun ada rumusnya. Rumusnya ini. Modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Keterangannya untuk TB sama, tapi bawah kelas modus ya ini hasilnya. D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. Dan P itu panjang interval kelas. Tentukan modus pada tabel berikut. Nah, untuk mencari modus, kita tidak memerlukan jumlah frekuensi. Jadi, kita tuliskan lagi aja seperti ini. Jadi, langkah pertama, untuk menentukan kelas modus, lihat dulu interval frekuensi paling banyak. Di sini frekuensi paling banyak adalah kelas keempat dengan frekuensi 20. Jadi, kita tandai dulu. Ini adalah
kelas modusnya. Kemudian tentukan D1. D1 selisih frekuensi modus dengan sebelumnya. Jadi 20 kurang 13 sama 7. Frekuensi dengan setelahnya disebut D2 yaitu 3. Kemudian tepi bawahnya adalah 58,5. Panjang totalnya adalah 5. Karena 59, 60, 61, 62, 63. Dia masukkan rumusnya. Kemudian masukkan angkanya. Tepi bawahnya ini. Nah, kemudian dihitung. 7 per 7 tambah 3 itu 10, 5. 10 dengan 5 bisa coret 2. Jadi 7 per 2. Sehingga kita dapatkan 58,5 ditambah 3,5 yaitu 62. Jadi modus untuk soal ini adalah 62. Oke, itu adalah materi statistika untuk subbab pemusatan data. Nah, sekarang menguji pemahaman kalian, saya punya 3 soal. Yang pertama, rata-rata sekelompok bilangan adalah 37,5. Ada bilangnya sebenarnya ada 36, tetapi terbaca 56. Sehingga dihitung kembali ternyata rata-rata yang benar adalah 37. Banyak bilangan dalam kelompok itu adalah berapa? Untuk nomor 2 ini adalah bentuknya histogram ya. Nilai modus pada gambar di atas itu berapa? Ini ada pilihan gandanya, tapi dikerjakan soal uraian ya. Dan yang nomor 3 adalah soal median. Oke. Selamat berlatih, selamat belajar. Semoga apa yang kalian simak di video ini bisa kalian mengerti. Jika belum mengerti, tonton terus ulang-ulang agar sampai kalian benar-benar paham. Oke, terima kasih. Sekian di video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.